Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 datang ini dalam metode klasifikasi atau memperkenalkan diri dengan saya Sunata sebagai moderator. Rensi Putri kami sebagai anggota. Nesia Julia anggota. Iren Purnawasari, Rumin Rizari, anggota dan Baru Saputra. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh Casey Angelia. Pada Casey, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas kami. Data mining, metode klasifikasi, algoritma dengan metode C45 dan IP3. Data mining yang pertama saya akan menjelaskan dari apa sih itu data mining.
Nah, jadi kita hitung nilainya entropi dan total di mana kita mengetahui calon peserta itu pada peserta cerdas cermat itu sebanyak 21 siswa. Nah, yang tidak lolos sebanyak 12 siswa dari tabel yang sebelumnya kita lihat tadi. Nah, di sini ada rumus dari entropi dalam kurung S ini sama dengan sigma N dan I sama dengan 1 dikurang V sama dikali log 2 V. Ya, sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh kawan-kawan saya. Baiklah, perkenalkan saya Hirin Pulandasari. Di sini saya akan melanjutkan. Baiklah, di sini saya Hirin Pulandasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Casey Angelia, di mana sebelumnya sampai pada langkah selanjutnya adalah menentukan nilai gain dengan cara perhitungan gain dan entropi, yaitu berikut caranya. Data training yang telah disiapkan pada tabel 1 berjumlah 33 data. Hitung jumlah calon peserta lomba cerdas cermat yang lolos dan yang tidak lolos berdasarkan nilai setiap atribut. Hitung nilai entropi total di mana diketahui calon peserta cerdas cermat yang lolos sebanyak 21 siswa dan yang tidak lolos sebanyak 12 siswa. Diketahui rumus entropi adalah sigma N I sama dengan 1 dikurang Pi dikali log 2 Pi. Dimana di sini sudah kami buatkan untuk mencarinya. Di sini ada jumlah siswa yang lolos dibagi jumlah seluruh data, lalu dikalikan log 10, lalu dimasukkan lagi jumlah siswa yang lolos dibagi seluruh data, lalu dibagi 10 dibagi log 10 dalam kurung 2 dikurang 12. Ini 12 adalah data siswa yang tidak lolos, lalu dibagi seluruh data yaitu 33, lalu dikalikan log 10, lalu dibagikan lagi 12 bagi 33 log 10 dalam kurung 2. Lalu didapatkanlah hasil yaitu 0,94560305. Itu adalah hasil perhitungan entropinya. Lalu untuk nilai gain, menghitung nilai gain untuk masing-masing atribut, kemudian tentukan nilai tertinggi atribut dengan nilai tertinggi, maka atribut tersebut dijadikan sebagai contoh sebagai akar. Sebagai contoh, hitung nilai gain untuk atribut mata pelajaran IPS, yaitu ini dia untuk perhitungan nilai IPS 0,9456. Ini adalah nilai entropi yang telah tadi dicari dan hasilnya dimasukkan ke sini, lalu dikalikan dikalikan 13, dia dikurang 13 dibagi seluruh data yaitu 33, lalu dikalikan 0. Di sini sudah tampil tabel hasil perhitungan entropi dan gain. Dan berikut setelah dilakukan perhitungan berdasarkan hasil perhitungan gain pada tabel 1, terlihat atribut mata pelajaran IPS mempunyai nilai gain tertinggi yaitu 0,0357205399, sehingga IPS dijadikan sebagai akar dari pohon keputusan. Jadi IPS itu dijadikan awal
jadi akar awal dari pohon keputusan, di mana di sini telah ditentukan tri IPS. Jika A maka lolos. Ya, di data sebelumnya telah dibuat yang lolos, jumlah kasus, total, atribut, kategori, jumlah kasus, lulus tidak lulus, entropi dan nilai gainnya. Nah, IPS lulus bahasa Inggris karena menjadi tertinggi nomor 2, maka di bahasa Inggris jika A maka lolos, jika B maka tidak lolos. Seperti keterangan berikut. IPS lolos 13 dan tidak lolos 3. IPS B bahasa Inggris jika A lolos, yang lolos 8 dan tidak lolos 3. Bahasa Inggris B berarti tidak lolos. Lolos 0, tidak lolos 9. Berdasarkan tingkat akurasi dari seluruh klasifikasi ditentukan dengan jumlah klasifikasi yang benar dibagi dengan total jumlah record klasifikasi. Seperti pada perhitungan terakhir, yaitu akurasi TP plus TN dibagi TP plus EP plus TN plus FN sama dengan 18 plus 9 atau nilainya, ini rumusnya, lalu masukkan nilainya dan hasil dari klasifikasi algoritma C4.5 yaitu 81,81%. Ini berdasarkan hasil pengujian pada klasifikasi calon peserta cerdas cermat di atas. Diambil beberapa kesimpulan di mana klasifikasi proses seleksi peserta lomba SMP dapat mengklasifikasikan siswa dalam tahap lolos dan tidaknya dalam seleksi. Dari 33 data siswa yang digunakan menunjukkan tingkat akurasi dengan algoritma C4.5 sebesar 81,81%. Dan cara mencarinya ini. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena juga saya kurang mengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pemaparan dari teman saya yang berjudul Algoritma ID3. Pohon keputusan. Proses pada pohon keputusan adalah mengubah bentuk data tabel menjadi model pohon, mengubah model pohon menjadi rule, dan menyederhanakan rule. Pengertiannya, interaktif dichotomizer 3 ID3 merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membuat pohon keputusan yang telah dikembangkan oleh Jarosz Winla sejak tahun 1986. Algoritma ID3 adalah pendahuluan algoritma C45. Adapun tahap algoritma ID3 yaitu menyiapkan data training. 2. Hitungan nilai entropi dengan rumus entropi S sama dengan sigma min VI log 2 VI. Entropi S sama dengan min 4 plus log 2 V plus tutup kurung V titik log 2 V titik tutup kurung. 3. Setelah mendapatkan nilai entropi, akan mencari
gain dari setiap atribut untuk mendapatkan nilai information gain yang paling tinggi. 4. Gain dalam kurung SA sama dengan entropi tutup kurung S sigma V nilai A SP for S entropi dalam kurung ST. Nilai information gain yang tertinggi akan terbentuk menjadi simpul yang pertama dan akan menetapkan paling atas. Proses perhitungan information gain diulang sampai semua data yang termasuk dalam kelas yang sama. 7. Sehingga akan terbentuk pohon keputusan, maka akan terbentuk rule row. 5. Contoh kasusnya. Data yang akan digunakan memiliki atribut-atribut seperti cuaca, suhu, kelembapan, dan berangin. Setiap kelas memiliki nilai, sedangkan kelas ada pada kolom main, yaitu kelas dalam kurung tidak dan tidak pada kolom main. Contohnya seperti nomor 1, cuaca. Suhunya misalnya panas, kelembapan tinggi, berangin. Apakah benar atau salah? Mainnya sama seperti berangin, apakah benar atau tidak. Begitupun selanjutnya. Baiklah, pemaparan akan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Rensi. Kemudian, untuk menghitung nilai entropi dengan rumus seperti di atas yang sudah dijelaskan tadi, entropi S dalam kurung min dalam kurung 10/14 kali log 2 dalam kurung 10/14 tambah dalam kurung min dalam kurung 4/14 kali log 2 dalam kurung 4/14 sama dengan 0,863120,569. Ini ada tabelnya, dimana total kasus ada 14, sumnya ada 10, sum tidak ada 4, dan entropi total hasil dari tadi dimasukkan di entropi total, yaitu dimana nilainya 0,863120,569. Analisis pada setiap atribut dan nilai-nilai yang dihitung entropinya di sini yaitu 1, yaitu atribut 1 di mana ada atribut nilai, sum iya, sum tidak, entropi, gain. 1. Cuaca. Nah, di sini ada penjelasan, ada cuaca awan, hujan, cerah, di mana nilainya terdapat sum nilai 4, 5, 5. Sum iya berawan 4, hujan 4, cerah 2. Sum tidak berawan 0, hujan 1, cerah 3. Entropinya berawan 0, hujan, di mana itu entropinya yaitu 0,721928,059. Di cuaca cerah yaitu 0,970950,594. Nah, di mana di sini ada suhu dingin, panas, dan sejuk. Sum nilainya yaitu dingin ada 4, panas 4, dan sejuk 6. Sum ya dingin 4, panas 2, sejuk 4. Sum tidak dingin 0, panas 2, sejuk 2. Nah, entropinya yaitu dimana dingin itu hasil 0, dan panas itu 1, dan sejuk itu entropinya 0,91829583,4. Nah, di sini ada juga kelembapannya itu nilai ada tinggi ada normal, dimana nilai tinggi itu 7, nilai normal itu 7 juga,
sum ya nilai tinggi ada 3, sum normal itu 7, sum tidak tinggi itu 4, sum tidak normal ada 0. Entropinya sum tinggi 0,522813,6. Sum normal entropinya adalah 0. Nah, ada juga yang berangin. Nilainya benar dan salah. Nah, sum nilai salah itu 8, sum nilai benar itu 6. Sum nilai ya itu 6, sum nilai benar itu 2. Sum nilai tidak salah itu 2, sum nilai tidak benar itu 4. Di mana entropinya 0,811278,124. Entropi benar 0,918295,834. Nah, cara menilai information gain yang paling ujung tadi. Nah, di sini ada cara untuk menilai information gain. Nah, gain cuaca di mana itu tadi dimasukkan 0,8632,269 sama dengan, kemudian masukkan rumus tadi 4/14 kali 0 plus 5/14 kali 0 x 0,7219280595 plus 5/14 kali 0,9702509594 dan hasilnya itu 0,25851037. Karena nilai gain terbesar dari kelembaban, maka atribut kelembaban akan menjadi not akar. Kemudian pada kelembaban normal memiliki 7 kasus dan semuanya memiliki jawaban ya, sum dalam kurung sum total per sum ya sama dengan 7/7. Hasilnya 1. Nah, satu kelembaban itu 1/1 tinggi dan normal ya. Nah, selanjutnya berdasarkan pembentukan pohon keputusan di atas, maka analisa lebih lanjut untuk mempermudah tabel difilter dengan mengambil data yang memiliki kelembapan tinggi. Nah, di sini ada tabel menjelaskan beberapa kelembapan tinggi. Nah, nomor 1 ada cuaca, suhu, kelembapan, berangin, main. Nah, di sini 1 ada cuaca cerah, suhunya panas, kelembapannya tinggi. Berangin salah, mainnya tidak. Cuaca cerah, suhu panas, kelembapan tinggi, berangin benar, mainnya tidak. Nah, jika kemudian cuaca berawan, suhunya panas, kelembapan tinggi, berangin salah, mainnya iya. Cuaca hujan, suhunya sejuk, kelembapannya tinggi, berangin salah, mainnya ya. Cuaca cerah, suhunya sejuk, kelembapannya tinggi, beranginnya salah, mainnya tidak. Cuaca berawan, suhunya sejuk, kelembapannya tinggi, berangin benar, mainnya ya. Cuaca hujan, suhunya sejuk, kelembapannya tinggi, berangin benar, mainnya tidak. Nah, kemudian untuk membuat not berikut, tentukan atribut yang memiliki gain tertinggi. Nah, di sini ada tabel kelembapan tinggi sum ya. Kelembapan tinggi 7, sum ya 3, sum tidak 4. Entropinya 0,985228,136. Not 1.1 atribut di mana ada cuaca, suhu, dan berangin. Nilai cuaca berawan, nilai cuaca
nilai cuaca berawan, sum variabelnya 2, sum ya 2, sum tidak 2, entropinya 0, gainnya kosong. Cuaca hujan, variabelnya 2, sum ya 1, sum tidak 1, entropinya 1. Cuaca cerah, sum variabel 3, sum ya 0, sum tidak 3, entropinya 0. Atribut suhu. Nah, suhu dingin, variabel 0, sum ya 0, sum tidak 0, dan entropinya juga 0. Suhu panas, sum variabelnya 3, sum ya 1, sum tidak itu 2, dan entropinya 0,918295834. Suhu sejuk itu sum variabelnya 4, sum ya ada 2, sum tidak 2, dan entropinya 1. Atribut berangin itu ada salah dan benar. Sum variabel salah ada 4, sum variabel benar ada 3. Sum ya salah 2, sum tidak salah itu 2. Entropi salah yaitu 1. Sum variabel benar itu 3, sum ya benar itu 2, sum tidak itu adalah 1. Entropi benar yaitu 0,182954344. Nah, gain dari cuaca yaitu 0,69951385. Gain dari suhu yaitu 0,0202442007. Gain berangin yaitu 0,0244207. Gain tertinggi didapat dari atribut cuaca yang dijadikan daun atau relief berawan dan cerah. Jika dievaluasikan maka pohon keputusan akan seperti ini. Nah, ini contoh dari pohon keputusan yang seperti tadi. Nah, berikut contoh keputusan ke 1.1.2. 1. Kelembapan tinggi 1.1 cuaca dan kelembapan normal ya. Cuaca berawan ya, cuaca hujan itu masih tanda tanya di mana 1.1.2, dan cuaca cerah itu tidak. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Kemudian akan dilanjutkan dari teman rekan-rekan saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Bagus. Hasil akhir dari pohon keputusan setelah menentukan perhitungan antara nilai gain dan entropi diperoleh tabel. Ini ada tabel 1, tabel cuaca, suhu, kelembapan, berangin atau main, kelembapan, tinggi dan hujan, sum ya, sum tidak, entropi. Berikut adalah pohon keputusan akhir dari contoh kasus di atas, di mana kelembapan menjadi yang paling tinggi karena nilainya paling tinggi. Lalu membentuk cabang cuaca, membentuk cabang lagi berangin. Karena di berangin sudah tidak ada lagi node yang belum mengklasifikasikan, maka pohon dinyatakan selesai. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.